Tapi dalam prakteknya mereka bertindak sebagai majelis kekuasaan atau Hmm. MK, tidak konstitusional. Kok masih ada waktu tenggang 2 tahun gitu loh. Itu kan Oh. nggak benar. Jadi kalau kita lihat sejarah threshold ini cuma ngada-ngada doang. Di Undang-Undang Oh, Dasar nggak ada kok. betul. Ini tidak konstitusional. Dan yang ketiga, ini tidak logis. Masa pencalonan presiden hari ini berdasarkan hasil pileg 5 tahun yang lalu? Beberapa waktu yang lalu, Menteri Kehakiman Yasona kebetulan ketemu, bilang, Mas Rizal, Jokowi nggak boleh perpanjangan, mau 5 tahun atau 3 tahun. Saya bilang, Pak Yasona, mohon maaf, kalau hanya Pak Yasona yang ngomong, saya nggak anggap dah. Gitu ya. Nah, dia bilang, enggak, ini pesan dari Ibu Wow. Megawati. Ya, nah memang betul pidato Mbak Mega di ulang tahun PDIP minggu yang lalu jelas mengatakan tidak boleh ada perpanjangan apapun Hmm. buat Jokowi mau 5 tahun atau 3 tahun. Ya, ya, Artinya Jokowi ini kan tinggal 2 tahun lagi. ya. Nah, Kalau tinggal lancar ya, Pak? Kalau kalau lancar ya? lancar. Ya. Saya ingat tahun 2008 saya diundang sama Pak Taufik Kimas, suaminya Mbak Mega, Ya, almarhum. untuk ke Tengku Umar. Saya datang sama teman saya, Abdul Rahim, Taufik bilang, Jal, aku mau nanya, kita mau naikin threshold nih. Waduh. Berapa? Ya tadinya 7%, kita mau naikin 35%. Loh, emang PDIP bisa menang 35%? Dia bilang bisa, Jal. Teman-teman PDIP bilang kita bisa menang tahun 2009, Ya. 35%. Saya bilang, Bang, mohon maaf, di sekitar Abang itu kebanyakan penjilat. Iya. Hitungan saya, PDIP paling dapat 16 sampai 18%. Kenapa Abang semangat banget buat naikin threshold? Ya, karena supaya SBY nggak bisa maju, cuman Mbak Mega aja yang bisa maju. SBY kan 2004 cuma 7%. Hmm. Ya, dia berusaha paling naik 10%. 9 akhirnya. Dia bilang tahun 2009. Iya, iya. Iya kan? Jadi dia nggak bisa maju, cuman Mbak Mega doang yang maju. Hmm. Saya bilang, nggak mungkin dah kalau segitu mah. Akhirnya Taufik bilang, kalau gitu gue putusin 20%. Itu udah Iya kan? jadi ketua MPR, Pak ya? Dia ketua MPR. Nah Taufik ini kan almarhum memang jagoan lah, Iya. taipak dalam politik istilahnya. Dia telepon aja tuh 9 kepala Suhu politik, Pak ya? partai. Iya kan? Setuju, sore itu juga setuju, Iya. 20%. Oh. Jadi kalau sekarang Mbak Puan bilang susah ngebahas threshold, nggak ada waktu, dia mesti belajar dari bapaknya, Pak Taufik, satu sore doang. Iya kan? Tapi oke, Nah, Pak. apa yang terjadi Iya. kemudian? Ternyata SBY dari 7% naik ke 21%, Iya. sebagian pakai duit senturi. Hmm. PDIP kayak ramalan saya hanya 16,5%. Akhirnya Hmm. Mbak Mega nggak bisa maju tahun 2009. Harus Waduh. ngajak Prabowo di dalam perjanjian Batu Batu Tulis. tulis. Money talk ya? Iya, bukan hanya money talk, money yang nentuin. Iya. Nah, Pak Adian kemungkinan banyakkan calon nggak punya uang. Hmm. Akhirnya perlu cukong bandar Iya. buat bayarin sewa partai ini. Iya. Nah, begitu Pak Adian atau siapa lolos jadi bupati, dia nggak ngabdi sama rakyat, dia ngabdi sama bandar sama cukong. Inilah yang merusak sistem demokrasi Indonesia. Ya. Nah, dari 34 gubernur, 22 masuk penjara. Hmm. Dari ratusan bupati, 128 masuk penjara. Artinya itu kan bukan oknum, tapi sistem. Sistem yang salah. Jadi Sistem sistemnya yang harus kita benahi, Betul. yaitu nggak ada threshold, iya kan? Nah banyak hakim-hakim Mahkamah Konstitusi masih pakai argumen-argumen basi, sehingga Indonesia tidak dapat pemimpin KW1, KW2, Ya. ya kan? Atau yang Sistem kapitalis Amerika bisa memilih presiden yang memang cocok buat zamannya.
2 partai, tapi masing-masing partai kan ada konvensi. Ya. Bisa-bisa 7, 8. Sistem komunis kita boleh nggak suka, tapi seleksi kepemimpinannya ketat sekali. Orang jadi ini dulu misalnya komisaris di kecamatan, partai, habis itu pindah terus gitu loh. Ada jenjangnya. Kita sistem Pancasila ini justru sangat tidak jelas dan sangat lemah seleksi kepemimpinannya. Sehingga yang kepilih itu pemimpin KW2, KW3, KW4. Waduh. Nah, kalau hanya KW3 aja, nggak cerdas nggak apa-apa. Siapa tahu stafnya cerdas kan? Bisa. Tapi bukan hanya itu, maling pula gitu loh. Udah Nah, KW3, KW4 maling. repot. Makanya kita nggak maju. Iya, iya. Nah, ini kita mesti ubah supaya Indonesia dapat pemimpin KW1 yang kelasnya kelas dunia. Mungkin bukan KW1 kali Pak, original 1 kali. Ya, original lah. Yang ori lah ya, yang ori 1 ya. Yang ori lah. Yang ori Pak. Ya. Kalau KW itu masih berarti Ya. second Pak. Jadi kelihatannya ini kan kedua belah pihak kan tidak menemukan jalan keluar untuk presidensi. Enggak, ini masih proses. Sekarang kan yang setuju dengan 0 itu 4 hakim. Betul. Masih 5 yang belum. Ya tapi ini kan banyak yang ngajuin, lama-lama jebol juga kok ini. Terus sempat saya tulis tuh Pak, Ya. dibutuhkan 1 hakim lagi. Ya. Hati nurani. Bisa jebol lagi. Saya pengalaman kok. Waktu saya bikin perjuangkan undang-undang desa, karena desa tuh nggak terima uang. Kebetulan saya ya ketua Dewan Pembina Parade Nusantara, Asosiasi Kepala Desa seluruh Indonesia. Terima uang 1 miliar lebih. Nah itu butuh 2 tahun. Jerman, pada waktu namanya Prussia, Perdana Menteri Bismarck bikin undang-undang Social Security System. Agar golongan pekerja dapat tunjangan pensiun, agar supaya dapat kesehatan lah. Ya. Karena kalau Jerman tidak mengadopsi undang-undang seperti itu, pada masuk komunis semua. Oh gitu ya. Termasuk juga Skandinavia 10 tahun kemudian ikut bikin undang-undang Social Security. Amerika bikin tahun 1930. Padahal itu negara kapitalis, Pak. Negara sangat kapitalis dan tahun 30 itu pada saat depresi. Ekonomi Amerika lebih ancur-ancuran. Oh gitu. Nah mereka juga takut sama. Kalau ekonomi lagi hancur, nggak ada fasilitas tunjangan dan kesehatan buat yang bawah, pada masuk komunis semua. Makanya Presiden Roosevelt bikin undang-undang Social Security. Nah, Singapura sama Malaysia bikin itu tahun 70-an. Lembaga keuangan paling besar di Singapura hari ini adalah Provident Fund. Temasek itu hanya salah satu dari tangannya Provident Funds. Karena itu golongan pekerja di Singapura dapat tunjangan kesehatan, tunjangan perumahan, pendidikan. Nah, pemerintah Indonesia nggak mau. Karena pemerintah itu biasanya kalau menyangkut investor, pengusaha dia semangat. Pada terima sogokan kan. Tapi kalau menyangkut rakyat dia nggak mau. Sehingga terpaksa kita perjuangkan bersama Federasi Serikat Pekerja, buruh dan lain-lain. Ya, itu 2,5 tahun pakai demonstrasi, pakai press conference, bolak-balik. Akhirnya barulah disepakati sebelum SBY berakhir Undang-Undang BPJS. Kesehatan itu lahirnya. Nah, saya mau kasih contoh. Jangan ngaku pejuang kalau hanya satu statement atau satu demo terus bahasa sukses gitu loh. Saya ini mau kasih contoh, memperjuangkan sesuatu itu perlu 2 tahun, 2,5 tahun, threshold ini mungkin 1 tahun lebih, nggak ada masalah. Toh akhirnya kita berhasil. Nah beda kalau Pak Adian kuasa, 1 hari bisa diubah semua gitu loh. Contohnya almarhum Pak Taufik. Iya kan? Nah kalau kita di luar, kita harus perjuangkan dengan cara yang lebih susah. Tapi insya Allah akan berhasil. Karena hakim-hakim konstitusi akan dipermalukan. Kamu sih belajar lagi loh filsafat, belajar lagi demokrasi. Masa ngambil keputusan yang tidak logis, yang tidak ada di Undang-Undang Dasar. Jadi perjuangan itu tidak mesti instan Pak ya? Yes. Tidak mungkin malah. Ya.
hanya kecuali perjuangannya kecil, tapi ini perjuangan besar buat bangsa dan negara, Ya, butuh waktu, tapi juga ada batasnya. ya, Nah, mudah-mudahan semangat yang disampaikan Pak Rizal ini ya, mampu membuat rekan-rekan yang berjuang di ya, koridor yang benar buat bangsa kita bisa mencapai titik suksesnya. ya. Oke Pak, beralih nih Pak. Bapak kan tadi bikin sistemnya, Mhm. sistem pemerintahan yang sudah keliru. Kemudian pemerintah tambah lagi ada yang pernah di Bapak protes pemakaian booster atau influencer yang ugal-ugalan. Nah, di luar pemakaian booster ini Pak, sebenarnya sistem apa yang paling membahayakan saat ini di pemerintahan? Yang paling membahayakan memang sistem buzzer ini. Itu ya. Jumlahnya 100.000 orang. Mereka rata-rata harus memproduksi 10 produk satu hari di Berarti Instagram, di Facebook, di Twitter. Jadi bisa 1 juta tuh. wah ya 1 juta. Produk harus 1 juta. Nah tujuannya cuma dua, memuja yang bayar, kayak dewa nggak ada salahnya, semua benar. Suci. Nah kemudian menghancurkan yang beda pendapat dan oposisi. Misalnya nih, kalau Pak Adian dijadikan target untuk dihancurkan, maka ada ratusan ribu orang yang nggak bahas apa yang Pak Adian Bicarakan. bicarakan, tapi secara fisik. Iya. Oh Pak Adian, kepalanya aja udah botak, Iya. apalagi otaknya pasti kosong nih, Nah, ya. iya kan? How to karakter ya. Iya kan? Kill the character. Oh suka pakai celana lebih pendek, oh ini jingkrang nih, ini pasti kadrun, ya gitu-gitu dah. Iya 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 iya. Nah, tapi karena secara bombastis Personal attack ya. attack, Mhm. orang yang nggak kenal Pak Adian udah di-brand dengan 10 Iya. feature nih, Iya iya. ya botak palanya, pakai celana, iya kan? Iya iya iya. Nah, setiap orang yang nggak kenal Pak Adian, begitu dia baca Pak Adian, oh ini yang kepalanya botak, otaknya kosong nih, gitu. Terus, Iya ya kan? iya 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 iya. Dan beginilah yang merusak Indonesia. Gitu ya, Pak. Selain booster, Pak, Selain booster adalah kan bukannya ada upaya buat memecah. Saya ini orang yang sangat plural. iya iya. Tidak boleh kita itu membedakan orang berdasarkan suku. Betul. Ya, teman-teman Tionghoa saya anggap udah satu suku lah. Kayak Betul. suku Batak, suku apa. Iya iya. Tidak boleh berdasarkan warna kulit. Tidak boleh ini. Termasuk bahasa, Pak ya, Termasuk bahasa. yang kemarin kejadian. Ya. Nah, tapi belakang ini kan diadu kita. Karena terus-menerus dikembangkan ide namanya Islamfobia. Pokoknya pojokin aja Islam. Gitu. Nah, Itu booster lagi, Pak, berarti? iya, yang bayar yang kuasa. Oh. Iya kan? Tujuannya apa objektifnya? Objektifnya 3. 1, pendukung Jokowi menjadi sangat militan. Karena dianggap Jokowi anti-Islam garis keras. Islam Taliban, Islam Syria. Iya iya iya. Ya, jadi walaupun Pak Jokowi salah kebijakan apa, tutup mata semua. Yang penting dia anti-Islam garis keras. Iya kan? Iya. Walaupun soal garis kerasnya ini saya nggak yakin Iya. banyak banget yang Taliban. Kalau ada yang Taliban udah pasti ditangkap sama Betul. pasukan anti teroris. Gitu. Betul. Nah yang kedua ini dipakai alat buat fundraising, Ya. ngumpulin dana karena disebarkan di WA Iya. abangan, minoritas, pada nyumbang tuh. Perlu dana tuh ya. Pokoknya perlu dana kan, Nah. supaya timba Islam terus. Jadi nyumbangnya ini cukong-cukong, Pak? Ya banyak lah, nggak usah Oh, disebutin. gitu ya. Yang Ya. berkepentingan lah, Pak? Yang berkepentingan. Nah yang ketiga, jadi alat buat luar negeri. Karena kalau Jokowi dianggap musuh utamanya itu Islam garis keras, luar negeri akan bilang lebih bagus pertahankan Jokowi. Makanya saya janganlah diadu antar umat Islam atau antar umat beragama lain. Iya. Pemerintah Gus Dur kan kita udah selesai urusan gini. Harusnya udah selesai. Nggak ada lagi lah Diskriminasi urusan nggak ada lagi. diskriminasi, ya kan? Undang-undangnya pun sudah ada. Iya kan? Jangan diungkit lagi. Betul. Nah, kalau ini yang kuasa senang diadu terus nih. Isu yang paling ramai kan begituan. Saya lihat di WA soal apa Islamfobia lah. Betul. Pada dasarnya gitu. Lebih bagus fokus analisa keberhasilan dan kegagalan Jokowi aja. Nah menurut saya Jokowi gagal memulihkan ekonomi, gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat,
gagal melawan korupsi, bahkan korupsi makin gila-gilaan. Yang keempat, gagal menegakkan demokrasi, ya kan? Biasanya Kita 2 dari 4 kegagalan itu sudah pertimbangannya mundur itu Pak di ya negara-negara harusnya tertentu. sih buat negara maju mah udah pada Ya. mundur Apalagi lah. ini 4 ya, mungkin 5 Ya, Pak. ya Iya iya, gagal juga untuk menyatukan bangsa kita. itu yang Kan parah kalau ya. soal agama, Pak Adian, Iya, buntutnya pasti berantem, betul, iya kan? Debat nih kita iya. agama sampai pagi, pasti buntutnya berantem. Jangankan agama, Ya, fisik aja bisa berantem. nah karena apa? Karena itu kan keyakinan. Iya, Jadi jangan energi bangsa kita fokus soal perbedaan-perbedaan agama. betul Justru kita lihat sisi baik dari masing-masing agama aja. Kan betul. mengajarkan kebaikan, mengajarkan kemanusiaan. Tapi udah lama selesai sebenarnya itu Pak. Iya, tapi Kenapa kan di era ini begitu mencuat ya? karena dibayar buzzer, influencer buat ngeramein isu ini terus. Parah. Iya kan? Hmm, Lihat aja kan? Nah, betul. udah waktunya kita tinggalin isu ini, fokus sama isu yang real yang dihadapin bangsa kita. Nah ini bicara ekonomi nih Pak. Project, salah satu proyek yang prestisius, kereta api cepat, ternyata akhirnya harus mengambil APBN. Sementara situasi keuangan APBN juga sudah tidak sehat. Ada injection, bahkan mungkin ada cetak uang dan sebagainya. Artinya kan ini tanda-tanda yang sangat tidak sehat buat penyelenggaraan sebuah keuangan negara. Pada titik tertentu dia mungkin akan kolaps. Bagaimana menurut Bapak? Ya Kira-kira memang timeline-nya bagaimana pengelolaan ini Pak? fiskal itu sama sekali tidak bertanggung jawab. Mhm. Ya ugal-ugalan. Walaupun pejabat Sering Bapak bilang pemerintah tuh. bilang enggak, hati-hati. Kenapa? Karena untuk bayar pokok pinjaman aja itu 400 triliun. Untuk bayar bunganya aja 370 triliun. Pokok dan bunga 770 triliun. Untuk bisa bayar bunganya saja, pemerintah mesti minjem lagi. Itu mencapai 80% dari pokok pinjaman Pak, 370 ke 440. Iya, karena kan bunga berbunga ya. Nah, luar Itu kan biasa. kayak ekonomi rumah tangga, Adian, ya kan? Buat bayar bunganya aja mesti minjem. Itu bukan gali lubang tutup lubang, itu gali lubang Pak, maaf nih Pak, itu tutup jurang. pinjaman bunga hasil pinjaman dari pemerintahan sekarang atau dari yang sebelumnya diakumulatif, Pak? Akumulatif, Hmm. tapi eskalasi paling tinggi terjadi zaman Jokowi. Kita anggap separuhnya lah ya. Lebih dari separuhnya, Lebih ya. ya kan? Karena dia jor-joran proyek yang Hmm. sebetulnya tidak visible Iya, banyak atau sekali itu. belum waktunya dia paksain gitu. Dan menterinya ABS semua, manut, Iya. ya kan? Nah, apa yang terjadi? Karena untuk bayar ini, dia harus nerbitin surat utang baru tiap bulan. Hmm. Surat utang negara. Bond. Nah, supaya pada beli surat utang negara ini, ini, Dijanjikan. satu, dijamin 100%. Ya. Pak Adian taruh uang di bank, jaminannya hanya 2 miliar per bank. Oleh. Tapi kalau beli berapapun, puluhan triliun pun dijamin 100%. Yang kedua, bunganya dibikin 2-3% lebih tinggi dari bunga deposito. Bunga deposito kan cuma 3%. Ini 6,5%. Waduh. Jadi orang yang punya uang pada beli semua, surat utang. Lembaga keuangan, perusahaan asuransi, orang kaya. Nah, yang terjadi adalah uang yang beredar di masyarakat kesedot untuk bayar ini. Apa buktinya? Kalau ekonomi kita normal 6%, pertambahan kredit itu setahun 15%. Tapi karena disedot, pertambahan kredit tahun lalu itu minus 3%. Artinya uang yang beredar aja disedot. Itulah yang bikin dagang, bisnis susah banget, nggak ada duit. Ya, Jadi bukan hanya karena COVID. Ini banyak yang nggak ngerti. Dipikir hanya gara-gara COVID. Enggak, karena duit beredar disedot. Nah, makin lama kan akibatnya rakyat makin miskin. Kalau golongan yang menengah, dia terpaksa jaminin asetnya, rumah atau mobil. Yang bawah kan nggak ada pilihan. Untuk survive ya? Untuk survive. Akhirnya minjem dari pinjol, pinjaman online. Bunganya 1 bulan
50%. Ya itu. Jadi terjadi proses pemiskinan struktural. Nah, kalau yang kaya banget, terutama yang bisnis sawit, batu bara, mineral, mereka akan jadi sangat kaya sekali. Yang 1% itu, Pak. Kurang dari 1%, 0,2% cuma. 2%. Nah, Iya, iya. ini kan akibat hutang yang terlalu banyak, mau nggak mau semua harus dinaikin. Ya, Harga listrik harus dinaikin, gas harus dinaikin, ya. BPJS harus dinaikin, Hmm. pendidikan akhirnya yang kena yang bawah Semua. lagi. Nah, minyak goreng naik itu Ya, termasuk nggak, Pak? termasuk minyak goreng naik. Premium dihapus juga termasuk, Pak? Ya, ya, jadi pemerintahnya saking paniknya untuk bisa bayar utang, dia itu naikin aja macam-macam gitu. Jadi pemerintah yang bikin rakyat semakin miskin. Makanya memang perlu diganti secepatnya gitu. Oh begitu ya Pak. Jadi kemudian Pak, dengan situasi seperti itu, dan sekarang kan masuk tahun 2022 nih Pak, apa masih kuat pemerintahan mencegah situasi kolaps di bidang keuangan ini? Sangat lemah, sangat fragile. Kalau cetak uang banyak gimana Pak? Itu nolong sementara, Hmm. seolah-olah ada likuiditas, tapi kan nggak bisa terus-menerus. Satu titik kan nanti meledak. Gosipnya IMF izinkan 300 triliun Pak. Nah, bukan IMF yang nentuin, pemerintah Indonesia ya. Yang mau ya? Maksain undang-undang baru. Ah, Dulu Bank Indonesia nggak boleh nyetak uang, hari ini Bank Indonesia boleh nyetak uang. atas perintah Presiden. Atas perintah Presiden. Wow, Banyak orang udah gelisah. betul sekali. Ini kok makin lama makin sulit, makin ribet, makin kita juga perasaan nggak nyaman, diadu terus. Betul. Ya, saya minta kepada semua kita supaya kita eratkan persatuan, terutama yang menginginkan perubahan. Betul. Ya, makanya saya senang ada tokoh-tokoh Tionghoa seperti Pak Adian, Lius, Jaya Suprana dan lain-lain, supaya yang nggak suka dengan rejim yang nggak berprestasi ini, yang korup ini, bukan hanya pribumi, bukan hanya Islam, tapi juga tokoh-tokoh Tionghoa. Ya, sehingga ya kan, yang inginkan perubahan terhadap atas itu semua rakyat kita. Tapi kalau semua kelompok Tionghoa bela Jokowi habis-habisan, membabi buta, nggak ada Pak Adian, ada Pak Lius, ada apa-apa nanti jadi konflik horizontal. Akhirnya terjadi lagi kerusuhan. Padahal saya bilang sama Jokowi, kita pemerintahan Gus Dur udah selesaikan kok masalah ini. Ya kan, masalah agama, masalah suku, udahlah. Iya kan, tapi kan dibongkar lagi dengan kasus Ahok dan sebagainya. Ya, jadi marilah kita membuka diri. Kalau pemerintahnya berprestasi, pasti rakyat dukung kok. Betul. Tapi kalau pemerintahnya memang nggak berprestasi, korup pula, otoriter pula, ya pasti dilawan. Ya, nah, saya pengen teman-teman Tionghoa ikut arus perubahan, ya kan, yang ingin Indonesia lebih adil, lebih baik, bisa lebih maju kok dari hari ini. Sebenarnya banyak Pak, cuma mungkin tidak tampil. Ya. Jadi begini Pak Rizal, gambaran yang situasi yang ada ini kan artinya cukup merisaukan dan boleh kata masa depan perekonomian bisa menuju kesuraman gitu. Untuk rakyat nih Pak, rakyat biasa, ordinary people, gimana Pak pesannya Pak? Mereka kan tidak ngerti hal-hal yang lebih kepada masalah konstitusi dan sebagainya. Nah ini mereka kan sudah hampir sulit terperdaya oleh harga naik pun sembako pasrah, telur naik begitu banyak pasrah, minyak naik begitu hebat pasrah. Seolah-olah ada bantuan dari pemerintah, tapi itu kan pemanis saja. Setelah dananya habis, tentu mereka pusing lagi gitu loh. Nah ini masa suram ini kan bahaya Pak untuk 1-2 tahun ke depan kalau keadaan tidak membaik. Sementara keuangan negara tidak mungkin bisa menutup sekaligus permasalahan ini. Jadi jangan tertipu dengan perasaan rakyat. Karena rakyat itu cerdas, dia ngerti kok. Cuman orang Indonesia kan pada dasarnya sabar. Gitu ya. Kan ada ceritanya tuh, kalau Pak Adian di bus, ya kan, nginjek kaki orang lain, dia yang minta maaf. Pak Adian maaf sepatutnya gitu. Begitu Pak Adian angkat, dia yang terima kasih.
terutama di Jawa Tengah. Gitu ya, Pak? Kalau di luar Jawa digebukin Pak Dian nginjek kaki kayak gitu. Jadi Iya. istilahnya orang Indonesia terutama di Pulau Jawa itu Hmm. sangat sabar. Hmm. Sampai batas waktunya kesabarannya habis, dia amok. Iya. Jadi di kamus bahasa Inggris, istilah amok itu Hmm. belajar dari kasus di Indonesia. Bahwa Hmm. orang itu sabar, sampai titik marahnya habis, dia nggak peduli tuh, hilang-hilangan dia. Nah kita kan nggak mau sampai masuk tahap itu, iya Betul, kan? betul. Dia nerimo, ya kan? Sampai Iya. dia udah benar-benar marah, apapun dia nggak peduli, dia Hmm. ancur-ancuran. Itu Iya, iya, namanya iya. amok. Nah, Amok ya. kita nggak mau sampai bangsa kita amok. Oh, amuk massa maksud Bapak? Iya, Mhm, mhm. amok aja dia Amok mau ya. hilang-hilangan. Iya, iya, iya. 98 tuh amok. Amok ya, betul. Tahun 65, Mhm. 66 itu amok Iya, gitu lah. riots ya. Kan Mhm, kita nggak mau sampai mhm. masuk tahap itu. Ya jangan sampai lagi lah Ya, mari pembunuhan kita berencana. beresin kalau pemimpinnya nggak becus, ya tahu diri lah mundur, Nah, ya Bapak kan? Kita benahin gitu loh. nah, Pak, terakhir mungkin, Bapak melihat peranan DPR, TNI, dan Polri bagaimana dengan situasi ini? Sekarang ini ya, Pak? Ya kalau yang terjadi kan gini, di dalam sistem demokrasi itu ada prinsip trias politika. Iya. Eksekutif sendiri, Hmm. legislatif sendiri, Hmm. yudikatif sendiri, saling Hmm. mengawasi. Ya. Kemudian ada pers. Ya. Yang terjadi, mereka udah bikin kelompok klub bola baru, Ya. yaitu uh, Oligarki United. Hmm. Ya kan, isinya Oligarki. pemerintah, legislatif, hakim. Jadi Ya. ini udah bersatu semua oligarki, Ya. Oligarki United. Ya termasuk persnya. Ya. Nah, kalau kita mau ngelawan tim sepak bola Oligarki United, ya kita mesti bikin tim sepak bola baru, yaitu People United. People United, Pak ya. Ya kalau ini gabung, selesai itu oligarki gitu. Nah, lantas peranan TNI Polri di mana Bapak lihat ya untuk ya nggak ada lah sampai last minute biasanya nanti kalau minute ya? Jokowi jatuh baru dia ikutan gitu loh. Ya. Tapi langkah-langkah yang sekarang katanya masih mendukung sekali, Pak. Udah pastilah sampai last minute pasti mendukung. Lihat aja 98 kan. Sampai April 98 semua masih dukung Soeharto. Ya. Tentara apa. Saya waktu itu kan penasihat ekonomi angkatan bersenjata. Oh. Jenderal-jenderal murid kita. Jadi mahasiswa lagi rame di situ, kebanyakan jenderal lihat ke sana gitu, bapak kagak lihat. Oh. Satu-satunya yang ikut bela mahasiswa namanya Letnan Jenderal Soeharto, Komandan Marinir. Dia temenin tuh mahasiswa. Yang lain mah pokok lihat ke sana. Gitu ya. Tapi begitu udah Soeharto jatuh, semua dorongin Soeharto. Ini juga apalagi Jokowi kan nggak ada apa-apanya Gitu. dibandingkan Soeharto. Sekarang orang takut nggak mau ngapa-ngapain, tapi begitu dia jatuh, cepet itu. Nah, bicara Pak Jokowi nih Pak, kedua putranya kan terkena kasus dilaporkan ya. dugaan KKN. Dan tentunya pelapor ini saya yakin tidak sembarangan. Data kuat dan tentunya mempunyai legitimasi yang tinggi untuk pelaporan semacam itu karena menyangkut langsung ke jantung kekuasaan, yaitu putranya presiden sendiri. Kemungkinan nih Pak, daripada proses hukum ini, menurut Bapak gimana? Jadi saya ingat kasus Gus Dur, ya. Yaitu Bulog Gate. Bulog Gate itu sampai dibikinin pansus di DPR, Gus Dur nyaris dijatuhkan. Yang terjadi, Gus Dur punya tukang pijat namanya Suwondo. Ya kalau kita dipijat kan kita nggak mau ngobrol sama tukang pijat dong, maunya tidur kan. Ya. Tapi Suwondo ini klaim bahwa dia bisa mempengaruhi Gus Dur. Begitu. Nah waktu itu ada wakil direktur Bulog namanya Pak Sapuan. Dia kepengen jadi kepala Bulog. Dia sogoklah si Suwondo ini 35 miliar pakai uang Bulog sama yayasan Bulog. Dengan harapan Suwondo, tukang pijat, berhasil meyakinkan Gus Dur sehingga dia jadi ketua Bulog. Yang terjadi apa?
yang diangkat jadi ketua Bulog namanya Rizal Ramli. Artinya si tukang pijet ini ngedagangin Gus Dur, Ya. seolah-olah bisa. Tukang pijet aja bisa, apalagi anak presiden gitu loh. Oh, jadi analoginya ke sana gitu, Iya Pak? dong, Iya. iya kan? Aha, Misalnya ada perusahaan nih, iya. ya kan? Di mana ada pemegang sahamnya, si Hmm, Kaisang, iya. ya kan? Direktur perusahaan ini datang ke Garuda, tolong dong di apa jualin ini snack yang ada gambarnya Kaisang. Iya. Semua penumpang Garuda harus pakai, Iya, ya iya. kan dilaksanain. Iya. Kan takut orang. Kalau Betul. misalnya ada saham anak presiden, dia kredit bisa gampang dapat. Iya. Proyek bisa gampang dapat. Emang pejabat di bawah takut dan nggak mungkin ngecek pejabat. Iya, iya. Ya, Tapi KKN kan berlakunya tidak pada putra presiden, Pak, kepada presiden atau ke pejabat menteri dan pejabat negara. Atau gimana itu? ya kalau menurut saya ini sih bisa kena dan harus diperiksa. Ya. Karena dari puluhan perusahaan si Kaisang, Kaisang Gate ini, Iya. beberapa kan terkait semua dengan pembakar hutan. Yang harusnya dikena denda sekian triliun, Iya. masuk penjara. Betul. Itu kan crime. Hmm. Kerugian negaranya di mana? Kerugian negaranya ya itu tadi harusnya negara dapat denda Hmm. dari pembakar hutan triliunan, ini malah kagak masuk ke perusahaannya si Kaisang. Jadi ini nepotismenya tinggi, Pak, ya? Wah sangat tinggi. Oke, Pak. Kalau dia bukan anak siapa-siapa kan, siapa yang mau nawarin dia ini itu? Iya, 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 iya. Terakhir, Ya, Pak, pesan buat seluruh aktivis dan kawan-kawan yang sedang berjuang di medan penegakan keadilan di negara kita ini. yakinlah selama kita memperjuangkan keadilan dan kebenaran, rakyat tuh pasti dukung. Gitu ya. Dan nggak usah takut, ya kan? Ada yang nanya sama Dalai Lama, kita kan rakyat kecil, Dalai Lama, kita bisa apa? Hmm. Jawaban Dalai Lama, seandainya kamu pun seekor nyamuk kecil sekali, tapi malam-malam kamu ngoeng-ngoeng terus, Tuhan kamu nggak bisa tidur, kan? Ya. Bayangan satu nyamuk tuh yang ngoeng-ngoeng. Iya, iya. Bayangin kalau 10 juta nyamuk ngoeng-ngoeng, bisa-bisa sebulan nggak bisa tidur. Iya, iya, iya. Bosnya, Koit itu bosnya. Jadi satu Jadi pohon yang omongan ya. Dalai Lama, Hmm. ya kan, biarpun kita sendiri kecil, lama-lama yang lain kan akan ngikut ngoeng-ngoeng gitu. Itu aja. Jadi Terima kasih. ya, jadi satu pohon yang besar itu mungkin kalau diseruduk satu kerbau belum tentu tumbang, Pak, ya. Tapi kalau ribuan semut yang gigit Iya. lama-lama tumbang. Ya. Kira-kira gitu analoginya sama ya, Pak? Iya, dan Mbak Mega kan pidato kemarin bilang, Hmm. kenapa sih kita nggak mencapai tujuan kemerdekaan kita? Kenapa tuh, Pak? Menurut Mega, karena terlalu banyak benalu. Nah, benalu itu hidup di pohon. Tapi kan Presiden Jokowi kan bisa dapat menjadi posisi seperti ini karena dukungan Bu Mega. Ya, dulu mungkin, tapi sekarang dia kan kelihatannya udah ngomong kayak gitu tuh, banyak benalu di pohon pemerintahan. Hmm. Makanya saya tanya Mbak Mega, sopo ini maksudnya, iya Oh, kan? Artinya udah kasih sinyal nih udah nggak beres gitu. begitu ya, Pak. Yes. Jadi Bu Mega menyesal gitu, Pak? Oh, saya nggak tahu, tanya langsung boleh. Baiklah, Pak Rizal. Ya, terima kasih. Iya, makasih bincang-bincangnya pada sore ini dan luar biasa bisa bahwa kebutuhan informasi yang akurat dan kredibel tentang politik dan ekonomi. Saya telah berjumpa dengan pakarnya Pak Rizal Ramli. Terima kasih Pak Rizal Ya, terima kasih Adian. dengan waktunya, bahwa banyak aspek yang tidak hanya terkait langsung politik atau ekonomi, tetapi juga ekses-ekses yang ditimbulkan oleh pihak-pihak di belakang ekonomi dan politik itu sendiri. Saatnya rakyat untuk mampu bersikap bahwa tidak ada perjuangan yang sia-sia bila dilakukan dengan jujur, dengan tekun, dengan kuat, kebersamaan yang tinggi, dan memahami apa arti
membela negara dan bangsa yang seutuhnya. Demikian, sampai jumpa dalam kesempatan lain. Terima kasih. Terima kasih, Adian. Ya, terima kasih Pak Rizal.